terkait putusan 7 tahun itu bagaimana Bu? Saya masih upaya ingin tadi pikir-pikir kan. Nggak mungkin Antam buat produk yang diskonnya bisa sampai marginnya 15%. Tidak mungkin. Emang Antam ini perusahaan posisi. Miris kalau kemudian melihat bahwa perusahaan negara kita, entah itu dulu misalnya dulu sebagai BUMN, digerogoti yang seperti ini. PT Aneka Tambang Tbk akhirnya kembali berhadap-hadapan dengan Budi Said di persidangan. Budi Said melayangkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Antam Tbk pada 29 November 2023. Namun kedua pihak baru bertemu di persidangan ketiga 21 Desember lalu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan PKPU dilayangkan lantaran PT Antam tak kunjung menyerahkan emas sejumlah 1.136 kg yang diklaim oleh Budi Said sebagai kekurangan dari pembeliannya di tahun 2018 silam. Budi Said menilai dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali PT Antam oleh Mahkamah Agung, maka pihaknya berhak menagih kembali kepada PT Antam. Dalam gugatan PKPU ini, Budi Said juga mengajukan dua kreditur lain yang juga memiliki piutang kepada PT Antam Tbk. Keduanya adalah Philip Tonggorejo dan Teguh Dwi Supriyanto. PT Antam Tbk disebut masih berutang emas 84,12 kg atau senilai 93,79 miliar rupiah kepada Philip Tonggorejo. Sementara kepada Teguh Dwi Supriyanto, PT Antam juga dianggap masih berutang emas sejumlah 22,18 kg atau setara dengan 24,73 miliar rupiah. Namun dalam persidangan ketiga lalu, Budi Said, penggugat emas 1,13 ton tersebut, tidak hadir. Pengusaha asal Surabaya ini menyerahkan kuasanya kepada advokat Ening & Partners. Sidang ketiga yang agendanya baru pemeriksaan legalitas ini berlangsung kurang dari 1 jam. Sidang kembali digelar pada Kamis 4 Januari 2024. Menggugat pembayaran hampir 1,2 triliun rupiah kepada PT Antam, kuasa hukum Budi Said tidak bersedia memberikan keterangan apapun. Pengacara Ening Swandari terkesan begitu irit bicara kepada realitas. Saya hanya nanya dikit aja. Soal alasan gugatan ini, Bu? Ya, bisa di pengadilan aja ya, silakan. Di pengadilan? 11-12, advokat sejawatnya, Haryanto, juga enggan berkomentar banyak. Pengacara asal Surabaya ini menyebut gugatan PKPU muncul lantaran PT Antam tidak segera membayar kewajiban utangnya. Nanti aja ya, nanti kita nggak enak. Nanti nunggu putus lama lagi loh, Pak. Enggak, nanti kita buktian ya. Tapi optimistis menang begitu atau bagaimana, Pak? Ya semua harus optimistis. Ini banyak yang bilang ini sangat tidak masuk akal begitu loh, Pak, kasus ini, Pak. Harusnya dibayar selesai. Kalau nggak masuk akal. Realitas juga mencoba meminta konfirmasi soal duduk persoalan utang PT Antam kepada Philip Tonggorejo. Namun pengusaha asal Surabaya ini juga bungkam. Mau nanya-nanya Pak Philip, Pak, soal piutangnya itu gimana sih, Pak, ceritanya, Pak? Itu pembeliannya di mana, Pak? Pak Philip, pembeliannya di Surabaya atau di Jakarta? Kenapa, Pak? Lewat Bu Eksi juga atau bagaimana, Pak? Apa saya boleh minta tanggapannya dong, Pak? Baik kuasa hukum maupun saksi dari pihak Budi Said rupanya sama-sama sedang irit bicara. Mereka tidak hendak memberikan keterangan, padahal tidak sedikit nilai uang yang mereka gugat kepada perusahaan plat merah Antam.
Asal tahu saja, 65% saham PT Antam dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Mining Industri Indonesia. Mine ID adalah BUMN holding industri pertambangan Indonesia yang menaungi 5 perusahaan tambang merah putih. Nggak mungkin Antam buat produk yang diskonnya bisa sampai marginnya 15%. Tidak mungkin. Emang Antam ini perusahaan Ponzi? Nggak ada itu. Nggak mungkin. Ini perusahaan BUMN. Nggak mungkin Antam bikin peraturan, bikin sebuah regulasi atau apa namanya diskon segitu besar. Tidak mungkin. Jadi, ya saya berharap sih ini keadilan harus didapat. Karena konyol. Kalau sampai dimenangkan, ini konyol. Dari BUMN sendiri seperti apa Pak bantuan nanti dari? Ya kita support dong. Apalagi ini kan kalau sampai menang itu negara rugi loh. Negara rugi nih. Kita minta BPK, BPKP ini habis itu selidiki total habis nih. Kok bisa sampai segini? Kuasa hukum PT Antam Tbk, Fernandes Rajasaur, yang mewakili dalam gugatan PKPU menyebut PT Antam adalah perusahaan yang sangat sehat. Meski begitu, PT Antam memang belum bersedia menyerahkan permintaan Budi Said lantaran proses hukumnya belum final. Sebab utang yang disebut-sebut oleh Budi Said dinilai masuk kategori tidak sederhana. Kalau kita bicara PKPU, maka sebenarnya Antam tidak ada kewajiban yang sangat berarti dan kesulitan keuangan yang memang harus dipahami untuk bisa membayar krediturnya. Hanya saja dalam sidang hari ini yang diajukan oleh Budi Said mengajukan tagihan berupa hutang yang menurut pandangan kami dari kuasa hukum Antam, ini masih berpotensi sebagai tagihan yang masih dalam katakanlah tidak sederhana. Utang yang tidak sederhana, artinya apakah memang Antam mengakui itu sebagai utang piutang? Antam mencatatkan dalam kondisi provisi. Dalam artian bahwa ini bukan merupakan utang yang harus dibayar karena kondisinya kami percaya bahwa BUMN punya satu prinsip namanya precautionary principle to pay, prinsip kehati-hatian sebelum membayar. Kami berharap bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat bisa menggali keadilan yang lebih baik, bahwa terhadap tagihan-tagihan yang memang ada potensi dugaan kerugian negara, ini tidak serta-merta langsung dikabulkan sebagai utang yang sederhana. Nah, ini yang kita pengen lurusin, kami pengen bicara mengenai keadilan, kami berharap bahwa utang Budi Said yang tidak sederhana ini karena sudah diduga adanya tindak pidana tipikor karena adanya hilang 152 kg dari vault Antam, ini merupakan salah satu yang memang harus dikatakan sebagai tidak sederhana, Ibu. Tahun 2018 silam, Budi Said membeli emas di butik emas milik PT Antam di Surabaya. Hanya dalam kurun waktu 9 bulan, Budi Said gencar membeli emas batangan dengan total pembayaran sebesar 3,59 triliun rupiah. Diduga transaksi pembelian emas tersebut syarat penyimpangan dan patgulipat hingga merugikan negara sebesar 92 miliar rupiah. Bagaimana mungkin di perdata dibilang lu penuhin itu kewajiban penjualan dengan harga diskon? Kan gak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.